Baik umat Tuhan, kita masih terus berbicara tentang harta benda versus harta sejati. Property versus true treasure. Pada bagian 3 hari ini, kita masih terus bertanya apakah yang dimaksud dengan membangun kekayaan sejati. What is the meaning of building the true wealth? The true wealthy is kekayaan sejati atau harta sejati adalah ini. Kaya di hadapan Allah. Bersama saya katakan, kaya di hadapan Allah. Wealth before the Lord. Apakah yang dimaksudkan? Ketika Yesus berbicara di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya, ada sekelompok orang di dunia ini, entah jumlahnya berapa, tapi ada kelompok orang yang salah mengumpulkan harta. Sehingga mereka berhasil punya segala yang dari dunia ini, pandangan dunia bahwa itulah the true wealth. Padahal bukan, itu hanya properti, itu hanya harta benda. Tapi yang Yesus maksudkan bukan harta benda saja, tetapi dia menginginkan yang lebih jauh nilainya, yaitu apa saudara? Kaya di hadapan Allah. Dalam kitab Wahyu 3 digambarkan di sana tentang bagaimana kita dinasihati oleh Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Berarti Tuhan menjual emas, kita pembeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini bukan emas di toko Ende, di toko Sahabat, atau di mall lainnya, tapi emas yang dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, ini penjelasan yang meneguhkan apa yang Yesus katakan dalam Lukas 12 ayat 21 tadi, kaya di hadapan Allah. Harta sejati adalah kekayaan rohani. Katakan bersama saya. One more time. Harta sejati adalah, itu yang dimaksudkan kaya di hadapan Allah. Harta sejati ibarat emas yang dimurnikan di dalam api. Simbol dari hidup melewati ujian dan pencobaan kehidupan yang kalau kita tidak waspadai, itu bisa menghanguskan kita. Tetapi emas tidak bisa hangus. Rumput jerami, kayu kering bisa hangus. Tapi imanmu yang seperti emas itu tidak bisa burning out, tidak dapat dihanguskan. Emas tambah lama di dalam api, tambah mulia. Haleluya. Emas itu seorang suami, seorang istri, sepasang suami, sepasang istri, satu keluarga, seorang pemuda, pemudi, laki, perempuan, tua, muda, single maupun couple, saudara kekasih, semuanya itu ibarat emas. You are like gold, we are like gold, pruning, firing, dibakar, dimurnikan, purified in the fire. Jadi harta sejati ibarat emas, suatu proses yang didapat dengan cara membeli dari Tuhan. Kata membeli, ada yang bisa rombongan, beli 1 kali 5 kilogram emas, tapi ada yang 5 gram, sedikit-sedikit. Proses, membeli itu sebuah proses. Artinya, ada harga yang harus kita bayar. Lewati ujian dan pencobaan, pengorbanan, penyangkalan diri, pikul salib, ibarat kita sedang transaksi emas, yaitu emas iman yang murni. Ya. Anda datang ke toko emas, biasa tuh, ibu-ibu biasa ke toko emas tuh, suami-suami biasa antar tuh, betul tuh, datang ke sana, suaminya duduk, mungkin tunggu istrinya tawar menawar, ini berapa gram, oh itu 3 kilo, 3 kilo, terlalu mahal, suami belum bisa 3 kilo, harus bisa 3 gram, oke. Ditransaksi. Bagaimana cara bayarnya? Oh, 5 juta. Tapi kalau ibu ada 1 juta, kasih tahan, saya simpan. Asal notanya baik-baik disimpan. Kalau hilang, resiko sendiri. Nah, saudara lihat, itu proses.
Anda membeli di toko emas, ada yang cash, ada yang sistemnya dia down payment, cicilan, sedikit-sedikit. Tapi yang dimaksudkan beli adalah sebuah proses transaksi. Keselamatan itu gratis, tapi kemurnian iman ada harga yang harus kita bayar. Itulah kekayaan. Tidak ada kaya yang murahan. Tidak ada true wealth yang datang dengan begitu saja. Bahkan orang yang punya harta benda saja, kalau Anda bertanya kepada mereka, kenapa mereka bisa punya ini dan itu, pasti mereka sudah spend waktu yang cukup lama, 10, 20, 30 tahun, baru Anda bisa melihat. Ada teman saya bilang pada saya, Kak John, kalau di Jakarta umur 40 tahun belum punya rumah, lebih baik keluar sudah dari Jakarta. Dan betul, ketika dia 40 tahun belum punya rumah, dia keluar dari Jakarta. Sebelum dia 60 dan 70 tahun, keluar, datang di Kupang atau datang di Pulsa maupun tidak bisa lagi dapat rumah. Kenapa? Karena persaingannya begitu ketat. Untuk mendapatkan harta benda saja, Anda tidak bisa, orang yang korupsi pun, itu dia siap bayar harga yang cukup mahal. Betul ya Pak ya? Karena dia akan dihukum satu kali dan akan punya nama yang rusak dan menanggungnya itu satu istrinya, anak-anaknya, belum cucu-cucu datang ke kantor, ke sekolah. Oh lupa apa yang korupsi, pancuri itu. Nah, sudah itu guys. Wah, dia akan tunduk dan dia akan kalah dalam bersaing. Saudara, untuk properti atau harta benda saja orang bayar harga, apalagi emas. Emas itu Tuhan bilang beli daripadaku. Yang lain itu palsu, PHP semuanya. Pasaran yang palsu. Tapi dari Tuhan Anda akan mendapatkan iman yang murni, yaitu hidup yang melewati api. Iman yang dimurnikan dalam api pengujian. Suatu proses yang kita lewati. Satu proses yang mungkin membuat kita panas, membuat kita, saudara yang kasih, tidak betah, yang membuat kita mau lari, yang membuat kita tak berdaya. Dan berkata, bentuklah aku Tuhan. Bentuklah aku Tuhan. Amin. Emas hanya pasrah di tangan penjunan yang membentuk dia. Kalau mau indah, saudara yang kasih, nggak ada orang pegang emas batangan, bukan? Tapi orang yang memakai perhiasan yang datang dari emas batangan. Saudara yang kasih, engkau adalah emas-emas permata Yesus. Minyak untuk melumas matamu supaya kau dapat melihat. Artinya memiliki hidup yang diurapi Roh Kudus dan visi tujuan hidup yang pasti. Jadi saudara kekasih, kita punya iman, tapi juga kita punya minyak, yaitu pengurapan yang mengurapi kita, dan juga kita punya mata yang tajam melihat the destiny, the purpose of life, what I am was born to. Untuk apa aku dilahirkan, untuk apa aku hidup, untuk apa aku menjalankan pernikahan, bisnis, karir, untuk apa aku melayani. Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkuat destiny, tujuan hidup kita. Minyak untuk melumas mata, hidup yang bertujuan dan pengenalan akan Tuhan. Hidup yang berbuah roh atau karakter ilahi dan buah pelayanan, a legacy of life. Katakan, legasi kehidupan. Ini yang kita mau punya. Ini yang Tuhan bilang, beli daripadaku. Emas, tujuan bukan saja karakter hidup yang diuji, diproses, tapi juga minyak, pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kekuatannya diganti oleh multimedia sekalipun, saudara. Walaupun sekarang sudah canggih semuanya, tapi itu tidak bisa menggantikan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Dan kita perlu itu untuk mengurapi kita agar kita menghasilkan buah roh dan juga buah pelayanan. Satu kehidupan yang legasi. Kita menjadi legendaris, saudara. Orang-orang yang membuat sejarah, yang bikin sejarah. You are the champion of faith. You are the champion of love. Katakan, saya pahlawan iman dan kasih. Come on. Ya, itu yang menjadi deklarasi kita. Kita bukan orang-orang yang kalah pecundang, tapi orang-orang yang punya legasi. Legasi life, satu kehidupan yang berlegasi. Pakaian putih adalah hidup yang kudus, kekudusan, kesucian. Karena melewati pengujian dan pencobaan. Kekudusan, kesucian bukanlah sebuah warna pakaian yang putih, tapi kekudusan, kesucian adalah sebuah hidup yang diproses dalam api pengujian. Haleluya, amen.
Ketika Anda berkata, Tuhan saya ingin hidup kudus sebagai suami, sebagai istri, pemuda-pemudi, siapapun engkau. Ketika Anda berkata, Lord, I want to have a holy life. Aku mau menjadi satu kehidupan yang kudus. Aku mau memiliki satu kehidupan yang kudus. Maka saat itu Anda sedang berkata, bakarlah aku, ujilah aku. Haleluya. Anda sedang diproses. Nah, saudara, itu yang Tuhan bilang. Pertama beli emas dari Tuhan. Kemudian beli minyak untuk melumas mata. Roh Kudus membuat kita mata Raja Wali yang jauh. Lihat ke depan, saudara kekasih. Walaupun hari ini kelihatannya belum ada apa-apa, kelihatannya tak digubris, tak dihiraukan, saudara kekasih, tapi Anda punya tujuan yang luar biasa. Apalagi pakaian putih adalah pengalaman rohani melalui apa? THR. Saudara tahu THR? Tantangan, hambatan, rintangan kehidupan seperti badai dalam pernikahan. Badai dalam pernikahan, badai dalam hubungan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam pelayanan, badai dalam karir, dalam studi, dalam keuangan, dan sebagainya. Itu semua, saudara kekasih, adalah proses-proses dalam transaksi membeli dari Tuhan agar kita kaya. Haleluya, amen. Dan Tuhan tawarkan kepada mungkin kita sudah lakukan usaha-usaha untuk mengumpulkan sebidang tanah, sekumpul uang, sejumlah uang, atau sejumlah pengaruh, jabatan, ataupun properti lainnya. Tapi dengan pagi hari ini Tuhan menginginkan bahwa kita harus memiliki emas yang dimurnikan, hidup yang diproses, hidup yang melewati api penyucian. Haleluya. Api penyucian itu bukan neraka. Tapi apa pun adalah kehidupan kita yang diizinkan Tuhan jatuh ke dalam berbagai macam kesukaran, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah kayu bakar bagi iman yang murni. Dari poin-poin ini yang paling krusial adalah hubungan pernikahan dan hubungan dalam suatu komunitas. Saudara, the essence of life is relationship. Dosa artinya putus hubungan dengan Tuhan. Dosa bukan berzina, bukan minuman keras, bukan membunuh. That the fruit of sin, itu adalah buah dari dosa. Membunuh, membenci, berzina, mabuk, pesta pora, itu buah. Tapi yang melahirkan buah adalah the root, akar, pohon. Akar atau pohon itulah yang kita sebut adalah penghasil buah. Di dalam problem kehidupan rumah tangga maupun dalam satu kehidupan masyarakat, the root problem is relationship, hubungan. Saudara lihat Palestina, khususnya Hamas, bukan Palestina keseluruhan. Hamas, saudara kekasih. FPI-nya Palestina, saudara kekasih. Ya. Pemimpinnya kaya raya, punya uang triliun. Karena dia mendapatkan banyak dukungan dari berbagai macam dunia. Mereka itu hanya katanya dikirim berita, katanya orang Israel tabrak mobilnya orang Palestina, lalu orang Palestina dipukul dari dalam mobil. Lalu terjadilah roket-roketan, saudara kekasih. Ya. Rudal 2000 sekian, tapi dia tidak tahu kalau Israel punya alat canggih untuk menghancurkan rudal-rudal di atas udara, saudara yang kasih. Kita lihat hubungan. Dan saudara tanda, setiap menjelang lebaran, itu proyek besar. Saudara, lihat tanda aja. Tahun depan lagi saudara lihat. Setiap menjelang lebaran, itu proyek paling besar untuk Timur Tengah memakainya. Untuk mengumpulkan sejumlah dana, dengan rela mengorbankan anak-anak dan perempuan. Padahal yang mati banyak itu bapak-bapak, saudara yang kasih. Nah, saudara, itu kenapa? Karena hubungan. Coba katakan hubungan adalah akar persoalan kehidupan. Sama-sama. Hubungan adalah, kemarin di dalam training kepada pendeta-pendeta, mereka bertanya kepada saya, Bapak, dalam membangun jemaat, membuat gereja bertumbuh, what is the crucial problem? Apa masalah yang sering terjadi dalam gereja? Yang sering terjadi dalam gereja adalah hubungan. Adalah apa, saudara? Hubungan. Hubungan yang simpang siur, hubungan yang tidak akrab, tidak baik, hubungan yang kita bisa saja satu ruangan, ya, kita bisa satu channel YouTube,
Tapi hati kita berlawanan dan bertentangan dan berkata, dia lagi, lulai, dia lagi, lulai. Di sana juga lulai. Akhirnya saudara kekasih, di dalam satu ruangan belum tentu semua orang bersatu karena hubungan. Tapi di dalam satu hubungan orang bisa bercerai, tapi tidak bisa dihancurkan. Nah, saudara lihat, itu krusial sekali. Dalam dua konteks, dua hal itu. Dalam keluarga, mulai dari pernikahan sampai hubungan keluarga, saudara lihat. Ya, itu yang paling masalah di sana, saudara. Bukan soal materinya, bukan soal yang lain-lain. Di dalam satu jemaat pun demikian. Karena itu saudara yang kasih, hubungan baik adalah kekayaan yang tak ternilai. Bersama saya katakan. Nah, bangunlah hubungan itu. Yesus bilang bangun hubungan dengan apa? Memakai apa? Memakai apa? Maaf. Oke? Jadi kalau saudara berjualan, saya datang membeli di saudara punya toko. Saudara, saya sedang membangun hubungan dengan saudara. Saya bangun proyek banyak-banyak, beli banyak uang, bawa uang puluhan ratusan juta. Saya datang, saya cari bahan bangunan itu di mana ada. Saya datang ke sana. Kenapa? Saya sedang membangun hubungan dengan mereka. Bayangkan saudara kekasih, saya datang di pinggir toko yang lain, saya bilang, aneh itu besi mahal, beta beli sini, saya maaf. Pada mahal itu tidak seberapa. Mahalnya kenapa? Karena dia tanggung ongkos kirim. Di situ murah karena ongkos kirim dibayar sendiri. Nah, kita pikir murah, padahal kita bayar ongkos kirim. Di sana mahal karena sudah cover ongkos kirim. Akibatnya saudara kekasih, waktu Ani pimpin pujian, saya kurang enak karena saya bikin dia sakit hati dalam bisnis sana, saudara kekasih. Kecuali saya datang kepadanya, dia berkata, Kak, ini kita tidak jual. Oke, saya cari lain. Saudara kekasih, itu saya sedang membangun apa? Hubungan. Anda tidak bisa bilang, tolong doakan ya. Doa tidak menjalin hubungan, tapi menjalin hubungan dengan saling memberi. Haleluya, amin. Saling share satu dengan yang lain. Kita punya banyak untuk memberi. Yang setuju katakan amin. Paling tidak saudara punya senyum saja sudah luar biasa. Ya. Nah, kita membangun hubungan. Jemaat ini tidak boleh saudara merugikan hubungan. Saudara mesti tanda kutip paksakan diri untuk membangun hubungan baik. Walaupun kadang-kadang orang Kupang bilang, kalau engkau jengkel dengan insat-insat, kalau omong nih hantam-hantam saja. Dia lihat kau akan papaya, dia lihat kau akan makan papaya. Itu papaya apa tuh? Oh papaya, oh itu beda kas makan burung di rumah. Bayangkan saudara kekasih. Padahal kau lagi ada makan ini, jadi kata lain lutu burung. Saudara, kita nggak bisa begitu. Kita mesti belajar membangun hubungan yang baik. Haleluya, amen. Tahan, kadang-kadang saudara, soalnya selera. Memang itu bukan, tapi bagi dia itu sudah sehat. Bagi kamu makan besi itu baru kuat, bagi dia pepaya. Saudara mengerti? Amin. Jadi membangun hubungan. Makanya Yesus bilang, bangunlah hubungan dengan mamon. Yesus bilang, bangun hubungan dengan senyum. Kalau tidak ada uang senyum, ini sudah ada uang, tidak senyum, mau apa lagi? Ha? Miskin semua, miskin senyum, miskin uang. Ini orang paling susah sengsara di bawah kolong lain. Tidak punya properti apa-apa. Nah, hubungan itu penting. Rajin balas WA. Ini satu orang ulang tahun, diam-diam saja. Kebanyakan kirim gambar kue, gambar sambil, wih hadiah pun banyak lah. Puji Tuhan, itu hadiah elektronik, saudara. Kumpul-kumpul, tahu itu poin bisa diuangkan besok-besok. Tiba-tiba Telkomsel kasih keluar. Siapa yang punya hadiah ulang tahun dengan itu template ulang tahun, silahkan tukar di Gepari sana. Wah, saudara bersyukur, saudara. Kalau tidak, anggaplah itu sebuah ujian-ujian, saudara. Ujian hubungan. Nah, saudara lihat, saya menekankan sini kenapa? Karena ini penting. Haleluya, amin. Memang sekarang ini dibuat paksi dengan masker dan segala macam, tapi saya pikir itu bukan penghalang membunuh hubungan kita. Apalagi kalau omong tak salah, nilai tak salah, begini begitu, saudara. Pokoknya kita untuk hubungan baik, Anda mesti paksakan diri. Bukan munafik, tapi apa saudara? Paksakan diri. Untuk apa? Melatih mental kita, jiwa kita, perasaan kita. Itu namanya kita membangun hubungan. Lalu saudara kekasih, nanti ada waktu-waktu tertentu kalau sudah bagus begitu, bersaudara ada waktu yang kakak, beta mau kasih tahu sedikit kakak. Kenapa? Kakak, kalau kakak omong tuh atau kakak bikin itu begini. Oh ya,
Kenapa? Karena kita sudah pendekatan, kita sudah mulai bangun hubungan. Ini belum apa, saudara langsung sikat langsung atau pakai status. Itu paling pecundang nomor 17, saudara. Tulis di sana. Mulai, lu kira takut, padahal taruh di situ. Nah langsung yang baru baca tadi kan nomor tengkar, ada lu kira takut. Nah kan itu kata-kata di status. Oh, berarti apalagi dia betul, saudara. Jadi dia balas, memang takut sudah mau apalagi. Nah. Dan akhirnya yang untung itu apa? Pulsa, saudara kekasih, dapat untung banyak. Jadi saudara lihat, kita mesti paksakan diri. Kemudian saudara kekasih, oke? Sampai sini saudara bisa tangkap? Hubungan, katakan hubungan adalah hartaku yang paling mahal. 2, 3. Yes. Oke? Anda punya hubungan, Anda bisa nikmati hidup. Uang tidak selamanya berikan. Tapi hubungan selalu. Yang berikut harta sejati adalah kekayaan jiwa. Yang dimaksud dengan kekayaan jiwa adalah perasaan dalam jiwa atau diri seseorang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Kekayaan jiwa adalah merasakan kenikmatan jiwa berupa kesenangan, sukacita, kebahagiaan dan kegembiraan. Bahkan ada satu lagi, keramah tamahan. Apa saudara? Keramah tamahan atau jiwa yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Hospitality, hospital spirit, roh yang punya. Waduh. Dan itu saya pikir kita punya adat ketimuran itu betul, tapi saya harap supaya itu jangan lip service. Sehingga kau minum air dulu kau. Begitu orang baru tunggu ya. Anak-anak mesti cari air di pasar, banyak kasih. Makanya jangan suka togor-togor orang, saudara kekasih. Makan kok, opa. Iya, datang. Aduh, biasanya tes saja suruh datang betul. Makanya yang suka tes orang, hanya Tuhan saya yang tes orang. Tapi ada kita kadang-kadang. Jadi kalau mau togor orang, memang togor. Kalau tidak minta maaf. Atau sistem boleh. Oh itu lebih repot lagi. Makan diam-diam orang. Mama mantu lihat. Itu anak mantu. Kemana? Saudara, beta makan ya. Bisa. Jadi mari kau makan. Nah, dia juga lapar yang makan. Satu. Akhirnya itu makanan tidak sehat lagi. Karena hati yang gembira obat yang maju. Hati yang bersungut makanan ayam menjadi kolesterol. Oke? Jiwa yang sehat. Keramah tamahan. Keramah tamahan itu ramah. Jadi dia makanya kota ini kita mesti jadi ramah. Amin saudara. Mari ada satu yang tutup mukanya lengkap. Saudara tanya ke John Dery. Ini halal. Halal ibu. Lalu dia bilang anaknya pakai tutup lengkap. Muka semua kecuali mata. Nah cium tangan. Dia kasih John Dery cium tangan. Itu jadi pendeta tuh satu kali. Saudara, kita tidak mungkin bawa Alkitab dan Anda berkhotbah. Orang tidak akan tanya halal. Tapi kalau Anda membawa bangun hubungan dengan itu, kita punya peluang untuk memberitakan Injil. Sahabat, katakan VLC adalah sahabat yang baik dari Kota Kupang. Tadi kita lagi berbincang-bincang dengan Messi sambil duduk. Ya, sudah ada satu auto base, mungkin Pak Buce bisa bawa auto, Pak Osa Sapa bisa bawa auto. Kita akan atur sehingga tiap minggu kita mulai operasikan jalur mana, bawa orang datang ke gereja. Amin saudara. Tapi tidak datang ke sini, saudara. Kita bawa di gereja mana? Amin saudara. Itu baru dampak kerajaan Allah. Kalau bawa orang ke sini dampak GBI, saudara. Kita tidak dipanggil untuk dampak GBI, dampak kerajaan Allah. Mantap. Ya Tom Buce kan saudara modal buat perang, bos itu saudara kasih. Turun dari mana? Sebelumnya kita sudah lempar di Facebook dulu. Ada transportasi gratis jalur ini yang akan singgah di gereja mana? Nanti data gereja akan lewat GPDI, GBI, orang lewat. Jadi kita menyembuhkan tubuh Kristus dengan otobus, bukan lagi dengan doa puasa. Doa puasa sudah lewat, itu sudah gaya hidup kita sehari-hari. Tapi ada yang jauh lebih hebat kita lakukan. Saudara lihat, itu kemurahan, saudara. Amin. Kemurahan. Jangan langsung naik motor, helm dia gantung lagi. Tidak ada orang situ. Helm dia gantung 2. Ada. See you tomorrow.
I don't want to see you like that. Kita masih punya kemurahan yang luar biasa. Amin, saudara. Itu jiwa, apalagi saudara. Inilah kekayaan saja. Kekayaan jiwa mampu melakukan banyak keajaiban. Yang setuju katakan amin. Dengannya seseorang mampu melakukan perintah Allah di saat manusia lainnya mengingkarinya. Ia akan mampu bersyukur dalam kekurangan material sekalipun. Merasa diberkati di saat yang lain. Rasa resesi, haleluya. Kekayaan jiwa membuat orang menjadi kaya di tengah-tengah kesempitan. Yang setuju katakan amin. Sesuatu yang berat di mata orang lain menjadi ringan di matanya. Kekayaan jiwa membuat orang menjadi kaya di tengah-tengah kesempitan, sesuatu yang mulia. Kekayaan jiwa memampukan seseorang memaafkan saat orang lain menyimpan, memelihara dendam. Haleluya. Dia mampu melepaskan kata maaf, mengampuni. Itulah sebabnya mengapa kekayaan jiwa adalah kekayaan sejati. Kekayaan jiwa membuat kita merasa begitu senang saat menolong orang lain. Haleluya. Saya punya tips untuk Anda. Supaya Anda bahagia, memutuskan peristiwa yang akan Anda lakukan ketika di feedback, diingat kembali, itu membahagiakan Anda. Jiwamu akan sehat. Kira-kira kalau beta mengamuk dia begini-begini ini, kira-kira habis itu beta pikir kembali rasa enak atau tidak? Oh, tidak enak. Maka Anda mulai belajar menahan diri. Kira-kira kalau beta kasih dia begini nih, dia rasa ditekan atau dia rasa happy? Oh tidak, kalau saya kasih dia harga yang begini, kasih dia kesempatan yang begini, barang yang begini, dia akan happy. Dan ketika Anda berpikir juga akan happy. Ketika Anda kasih orang extra jos, ketika Anda berpikir, aduh, kalau si anak saya dapat extra jos, pasti tidak enak. Anda merasa tertuduh. Tapi kalau Anda kasih dia mie sedap, Anda merenungkan kembali, dia bilang sedap, Anda juga bilang sedap. Jadi pikirkanlah hal-hal yang kalau Anda pikirkan itu membuat Anda happy kembali. Kenapa Tuhan bilang jangan berzina? Karena perzinahan akan membuat pikiran menghukum engkau. Berpikir kembali, mau direnungkan, itu bukan pasangan. Mau disimpan, itu barang gangguan. Itulah sebabnya ketika Anda memproses pikiran, membersihkan pikiran itu, benar-benar harus totally broke off. Benar-benar harus putuskan. Kenapa? Karena itu mempengaruhi pikiran kita, daya nalar kita. Dan juga hal-hal lainnya. Nah, jadi memutuskan, kira-kira kalau saya pikir di rumah, waktu tidur malam, happy atau tidak? Makanya Rockefeller, waktu dia mau mati, saudaraku, dia pikir saya ini kaya. Lebih baik ini uang daripada saya. Ini usia 60-an. Daripada biarin, sudah bikin yayasan, bagi-bagi. Ambil dia perintahkan, sekretarisnya orang-orang yang bikin program itu bagi kekayaannya. Saudara tahu, sakit 60 tahun, waktu dia bagi kekayaannya, masih hidup sampai 92 tahun. Hati yang gembira adalah waktu Anda memberi orang lain bahagia. Anda bukan bahagia, you have double happiness. Makanya di perusahaan-perusahaan, saudara kasih, ketika Anda datang, mereka akan bilang, saya bisa minta bantuan, mereka akan jawab, kami lebih dari bahagia untuk menolong Anda. Kenapa? Walaupun itu retorika bahasa sebuah perusahaan untuk menarik simpati pelanggan, tapi sebenarnya demikian, bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, Anda punya kebahagiaan double-double. Dan VLC, Anda punya bahagia double di kota ini karena kita membahagiakan banyak orang. Amin. Pandangan Yesus terhadap kekayaan dan uang. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya lagi kekuranganmu, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa dia bilang? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Harta yang kita punya itu bawa sampai mana, saudara? Bawa sampai mana? Surga. Bukan uang, bukan properti yang dimiliki oleh anak muda yang kaya ini. Tapi harta ini maksudkan Yesus, seperti yang barusan kita bahas tadi di atas. Mendengar perkataan itu,
menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Inilah yang dimaksud dengan membangun kekayaan sejati, yaitu kekayaan rohani dan jiwani. Kekayaan memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi seseorang. Si penguasa muda ini, saudara yang kasih, dia kaya. Setelah dia mendiskusikan tentang topik kehidupan yang sempurna bersama dengan Yesus, Yesus meminta untuk dia menjual segala miliknya, propertinya, untuk membagikan itu, donasi itu kepada orang-orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Sayang, pemuda kaya ini kecewa, dia pergi karena banyak hartanya. Pastikan uang tidak merubah bagian hidup saudara. Uang hanya mempertebal dompet saudara. Yang setuju katakan amin. Tidak ambil mau amin juga kan? Cukup uang hanya mempertebal dompet saudara. Bahkan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Semakin banyak uang, semakin tipis dompetnya. Kenapa? Karena sudah pakai kartu, saudara kasih. Uang tidak boleh lagi mewarnai. Ini anak muda, dia sangat diprovokasi oleh propertinya. Kekayaan materi atau uang dapat menguasai, mengikat jiwa, sehingga menghalangi manusia melakukan kehendak Tuhan seperti orang muda yang kaya ini. Dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan lagi. Padahal kalau dia pergi jual dan pulang, saudara yang kasih, ini ayat belum selesai. Kita akan baca nanti seterusnya. Kita lihat Markus 10 ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata, bilang apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti uang bukan properti kerajaan Allah. Uang itu bukan kekayaan kerajaan Allah. Tapi hati sosial, jiwa sosial, hati yang memberi, hati yang mau membangun, memberikan, membagikan kepada seseorang. Bukan beras 5 ton, mungkin beras 5 gram, mungkin beras setengah kilo, dan sebagainya. Tapi intinya hati. Bukan sesuatu yang dari luar, tapi yang dari dalam. Ini bukan berarti Yesus menolak kekayaan. Hanya saja dia bersedih ketika dia menilai sesuatu lebih berharga daripada dia. Yesus sedih. Yesus bilang, kenapa orang muda itu tidak bisa diselamatkan, tidak bisa masuk surga? Karena dia menilai Yesus yang punya surga itu lebih rendah dari kekayaan. Harusnya dia bertanya, lu siapa? Suruh beta jual ini siapa? Who are you? To ask me to sell all my property and follow you before I have to distribute to all the poor people. Kenapa? Kamu itu siapa? Sehingga suruh-suruh saya jual barang-barang saya, harta benda saya untuk kasih orang miskin ikut kamu. Who are you? Nah, Yesus bilang, lu mau tahu beta? Mari ikut. Dan dalam perjalanan itu, saudara kekasih, orang itu tidak menempatkan Yesus. Sebenarnya menempatkan Yesus sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kita adalah kunci dari kekayaan sejati. Yang setuju katakan amin. Orang itu tidak memiliki kekayaan sejati. Lalu Yesus mengajar mereka ayat 29 dan 30. Apa ajaran selanjutnya? Setelah orang muda itu pergi, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudara laki-laki atau saudara perempuannya, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30, orang itu kapan? Orang itu kapan? Orang itu kapan? Orang itu kapan? Pada masa ini juga akan menerima kembali berapa banyak? Rumah. Wow. Ladang sekalipun disertai dengan berbagai pertanyaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi yang Yesus ajarkan super jenius, super brilian. Ini orang muda, dia sudah dikuasai, dipenjarakan oleh kekayaannya, sehingga dia pergi meninggalkan Yesus. Dan ketika dia meninggalkan Yesus, Yesus bilang sukar orang beruang. Bahkan mungkin kalau pada saat Yesus bilang, bosan ikut seperti itu orang, lu mau ke itu orang, bosan bisa masuk surga. Susah, sukar orang. Beruang bisa masuk, tapi yang beruang mungkin tidak bisa masuk. Jadi saudara kekasih, lihat. Orang muda yang kaya ini kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi
kaya dengan materi. Tadi saudara lihat toh, meninggalkan rumah dapat rumah berapa kali? Berapa kali? 100 kali lipat. Meninggalkan saudara dia dapat saudara. Saudara lihat. Jadi Yesus tidak pernah mengambil dari kita. Yesus memberikan yang terbaik, the best. Tapi kunci untuk mendapat yang terbaik, singkirkan yang baik-baik. Amin. Dan penghalang untuk mendapat the best, yang baik-baik itu akan menggoda kita. Makanya kadang-kadang orang tidak mendapatkan pasangan hidup bukan karena Tuhan tidak memberikan kepada dia, karena dia tidak mampu atau dia sudah ditutupi oleh bayangannya sendiri bahwa perempuan ideal, pria ideal yang saya inginkan tuh harus checkpoint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 100, 200, 9,000 9.000 poin wanita yang idaman, pria yang idaman. Lu jadi Tuhan Allah sesudah kau ciptakan kayak begitu. Padahal dia tidak tahu kalau pria idaman, wanita idaman itu diciptakan waktu menikah. Bukan dikejar-kejar waktu pacaran. Amin. Tapi kalau Anda tidak mampu menciptakan wanita idaman di dalam pernikahanmu, Anda tidak mampu menciptakan pria idaman dalam pernikahanmu, you are wrong way, but you cannot go back. Engkau bersalah jalan, tapi engkau tidak bisa mundur dengan jadi bujang. Karena usia saja sudah menentukan bahwa ini orang sudah tidak bujang lagi. Bayangkan umur 59 tahun baru dia urus kelurahan, keterangan tidak menikah. Betul tidak menikah atau ditinggalkan, meninggal hidup, meninggal mati? Jadi dari usia saja kita sudah bisa. Nah, banyak orang tidak bisa mendapat yang terbaik. Bukan karena Tuhan sekikir. Terbaik dalam konteks banyak hal, bukan jodoh, apa saja. Karir, hidup, usaha, pekerjaan, income, segala macam. Kenapa? Karena mereka sudah terpatok dengan ini saya punya, ini keluarga saya keluarga saya sudah model begini, hidup saya sudah begini, semua sudah, bahkan sudah ditentukan harus begini-begini. Akibatnya mereka tidak bisa. Padahal Yesus bilang, sekarang ini juga, kapan saudara? Sekarang ini juga, pada masa ini juga. Kenapa berkat itu disertai dengan aniaya? Supaya kita stabil, seperti kiri dan kanan, muka dan belakang, hitam dan putih. Amin. Ada aniaya itu artinya apa? Membuat kita sadar dan sampai seperti kacang lupa kulit, lupa disimpan. Saudara, orang mau maaf sambung. Iya, seperti kacang lupa kulit, saudara kasih. Kenapa aniaya ada? Saudara tanya, orang yang sudah dijawab Tuhan doanya pasti ada sini, pasti mengikut Tuhan saudara ada space di mana kita dianiaya. Di apa saudara? Dianiaya atau dibully dengan Facebook, dibully dengan WA, dibully dengan video-video TikTok tak. Nah, kita dibully kayak begitu saudara yang kasih. Dan disitulah penderitaanmu berlangsung. Tapi ingat, ada berkat banyak yang menanti engkau. Dari kehadapan Tuhan memberikan kemakmuran ganda, rohani dan rohani, jiwani, materi. Kehadapan Tuhan itu seperti tricula. Kehadapan manusia itu nothing, tapi kehadapan Tuhan itu tricula, jasmani, rohani, jiwani. Apa saudara? Oh, lihat tuh Efesus 1 ayat 3. Marilah kita menaikkan pujian. Ya, di situ ada terjemahan yang lain, terpujilah Allah. Kan mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Saudara yang kasih, terpujilah Allah. Yang apa? Yang telah memberikan kepada kita apa saudara? Atau mengaruniakan kepada kita apa? Coba katakan, segala berkat rohani telah diberikan kepada saya. Come on! Nah, ganti segala berkat dengan katakan begini. Berkat jasmani, jiwani, rohani telah diberikan kepada saya. 1, 2, 3, go! Sudah diberikan? Yes! Ini yang membuat Anda bebas dari stres. Berbahagialah orang kaya yang melalui kekayaan menjadi berkat dan penyalur kasih dan pertolongan bagi kaum miskin. Diberkatilah Anda yang miskin tapi kaya dalam iman, karena Anda akan menikmati limpah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Salomo, saudara yang kasih. Salomo adalah seorang raja terkaya, dan di Alkitab mencatat
bahwa ia adalah raja yang paling bijaksana yang pernah ada. Kekayaan Salomo dan kemasyhuran Raja Salomo sungguh tidak tertandingi. Jika kita menghitung kekayaan Salomo, orang pernah menghitung kekayaan Salomo. Saya pernah hitung persembahan Raja Daud, tapi saya belum pernah hitung. Saya mendapatkan file tentang kekayaan Raja Salomo kalau masa kini, maka seluruh kekayaan Salomo diperkirakan 2,2 juta triliun dolar US. Berapa saudara? 2,2 juta triliun dolar US. Itu Salomo. Ada yang bilangnya itu beta 0,0,1000 Salomo punya saja. Itu masih banyak juga. Makanya kalau saya beriman mengelola 150 triliun itu nggak ada artinya apa-apa. Dan itu sementara berjalan. Haleluya, amen. Jadi tapi saudara lihat apa yang dia bilang? Apa yang dia bilang di Amsal 10 ayat 22? Coba baca. 2, 3. Apa? Kuat. Jadi Salomo itu kaya karena apa? Berkat Tuhan. Dia tidak pernah memanipulasi, dia tidak pernah perang untuk ambil kekayaan orang lain. Tapi berkat Tuhan dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan kemampuan. Orang datang berkunjung melihat dia punya perabotan saja. Karena dihitung itu semua perabotan dalam rumah. Pokoknya semua perabotan rumah istana Salomo itu dari emas. Tusuk gigi dari emas, sikat gigi gak badannya dari emas. Tidak mungkin dari emas semua dia punya serabut-serabutnya. Mungkin Salomo juga gigi emas. Dan mungkin ditindik dengan lidah juga emas 5 kilo. Saya kurang tahu. Tapi dia kaya begitu rupa. Tapi dia bilang apa? Berkat Tuhan yang menjadikan apa? Susah payah tidak menambahkannya. Tidak salah bila kita bekerja keras, memperoleh kekayaan, sejumlah uang, properti. Tapi motivasi kita, kalau hanya ingin memuaskan diri sendiri, apa kata orang atau menjadi hebat di mata manusia, kita sedang terjerumus seperti anak muda yang kaya itu, keluar dari rancangan Allah. Bahkan keserakahan akan membuat seseorang berani melakukan apapun agar dia mempertahankan dan memperoleh kekayaan. Anak muda itu dia serakah, dan serakah itu sama dengan berhala. Dia menyembah berhala, tapi dia tidak menyembah Yesus. Sehingga orang bisa melakukan kejahatan apa saja demi pengaruh dari properti atau harta benda uang. Salomo sudah memperingatkan kepada kita. Bahkan Amsal 21 ayat yang ke-6 berkata begini. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Berbisnis boleh jangan tipu-tipu. Saya sudah sering kali omong ulang. Jual. Kalau pulang pokok benar-benar pulang pokok. Tapi tidak, jangan bilang sumpah lagi makan tanah lagi. Sumpah makan tanah. Ini ikan baru. Padahal ikan lama. Pakai apa disebut nama Tuhan tertentu. Ini daging baru. Ini ayam baru. Ini bagus. Ini kualitas bagus. Saudara, Anda tidak boleh memperoleh keuntungan dengan lidah dusta. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita diberkati. Abraham, kita lihat Abraham. Nah, ini dia. Galatia 3 ayat 26 dan seterusnya 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini terjemahan yang sederhana. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Yesus atau milik Kristus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, baca bersama saya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah adalah tanah yang Abraham punya keturunan hari ini, yang namanya Israel, mempertahankan dengan ribuan tahun. Mereka harus terbuang ke segala bangsa. Tapi tahun 1948 mereka kembali menduduki tanah perjanjian. Nah, itu bagi mereka secara fisik. Tapi kita adalah milik Kristus, dikatakan kita menerima
Janji Abraham. Janji Abraham itu apa? Adalah yang ditulis di dalam, nanti kita akan baca saudara kekasih. Lihat dulu di Kejadian, pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi saudara kekasih, apa yang Abraham lakukan di sini? Yang Abraham lakukan di sini adalah apa? Yaitu dia membayar harga. Apa yang Abraham lakukan di sini, saudara? Dia membayar harga. Dia rela membayar harga. Dia membayar harga untuk apa? Dia membayar harga untuk sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang Abraham lakukan. Dia membayar harga. Galatia tadi berkata bahwa kita adalah keturunan Abraham. Karena kita keturunan Abraham, maka kita ada harga yang harus dibayar. Abraham membayar harga itu. Okay? Apa yang dibayar oleh Abraham, yaitu mentaati. Jadi saudara kekasih, semua sama seperti Abraham. Ya, sama seperti Abraham. Ia dan seluruh keturunannya diberkati Tuhan sedemikian rupa. Juga tidak dengan cuma-cuma. Jadi Anda dan saya diberkati tidak dengan cuma-cuma, artinya ada harga yang harus dibayar. Harga yang dibayar itu adalah apa? Kita mentaati apa yang Tuhan arahkan kepada kita. Itu yang akan memelihara dan menjaga semua yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Kejadian pasal 12 1-3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat matamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi. Apakah Indonesia memberkati Abraham atau memberkati Israel? Mari kita memberkati. Katakan, Indonesia memberkati Israel. Ya, gak ada salah kalau kita bilang Indonesia memberkati Israel, karena kita bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena siapa yang memberkati, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk? Saudara lihat, negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Israel, mereka maju dalam teknologi, maju dalam pertanian, maju dalam semua aspek. Itu berkat Abraham. Amin, saudara. Saudara apa saja. WA itu orang Yahudi yang bikin. Handphone itu orang Menteri Pertahanan Israel bilang begini. Di satu wawancara. Dia bilang, kalau Anda mencabut baterai Anda dari HP Anda, suaramu kami masih dengar dengan jelas. Waktu Anda berunding di kamar gelap. Anda bisa bayangkan? Dia bilang keamanan Israel sangat super. Sampai HP Anda itu dicabut, kami masih mendengar apa yang Anda bicarakan. Lalu ada nyeletuk dong, pakai setan apa ya? Semua setan habis, sama setan habis. Nah, itu berkat. Katakan, berkat Abraham tersedia bagi saya. Katakan. Karena saya keturunan Abraham dalam Yesus. Tapi nggak usah kalau mic di Facebook, di YouTube, nanti lu karena lempar, karena marah, karena bully. Nggak usah lah, nggak ada guna juga. Siapa yang terpanggil, channel mana yang terpanggil untuk mempertahankan, silahkan sudah potong support, subscribe saja, saudara keenggak, dan dapat uang banyak. Supaya dong setia untuk mempertahankan kekristenan. Saudara jangan tambah-tambah lah. Kalau memang Anda tidak terpanggil ke sana. Oke, saudara lihat. Abraham mendapatkan semua yang Allah janjikan kepadanya karena dia mentaati. Harga yang harus dibayar adalah taat. Harga yang harus dibayar adalah apa, saudara? Namun untuk memperolehnya kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita jangan melihat orang dari wih. Pernah begitu saudara? Wih. Wih itu kenapa? Kenapa dia wih? Karena dia sudah kumpul banyak. Makanya sekarang apa? Wih. Kita mau wih, tapi kita tidak berani.
Ada harga yang harus kita bayar. Selama kita komit dalam perjanjian Abraham dengan Allah, pada akhirnya kita juga akan mengalami berkat Abraham tersebut. Dari hidup di bawah surga yang terbuka. Katakan amin. Berkat itu mengalir. Nah, oke. Catat ini baik-baik. Sebagai milik Kristus, kita menerima berkat Abraham, baik secara jasmani maupun rohani, untuk membangun kekayaan. Saudara punya potensi, kita semua punya potensi untuk itu. Ya. Satu, kita mendapat membangun kekayaan sejati dalam Kristus. Anda punya peluang untuk membangun kekayaan sejati dalam Kristus. Karena kekayaan itu dibawa sampai ke surga, dibawa sampai mati. Yang kedua, dalam Kristus kita memperoleh berkat Abraham. Katakan, dalam Kristus saya memperoleh berkat Abraham. Berkat jasmani dunia ini. Minggu ini kita dikejutkan dengan sebuah berita yang mungkin menurut manusia itu orang sangat. Saudara lihat di internet, Bill Gates divorce Melinda. Bill Gates menceraikan Melinda. Ditanyakan oleh wartawan, why you divorce? No love, no more love. Uang banyak, properti banyak, tapi tak ada kasih. Bercerai. Melinda jadi orang milioner nomor sekian di dunia. Saudara lihat, itu sekedar properti. Tapi kita mau berkat rohani. Haleluya, amin. Ini harus kita mau. Sekalipun kita membutuhkan materi-materi lainnya, tapi itu tidak boleh menggantikan. Yang ketiga ini, 2, 3, baca sama-sama. Komitmen apa saja yang Anda dapat ambil, lakukan. Oke, sampai di sini saya mau membawa kita di dalam doa bersama pagi ini. Dengar, ketaatan Abraham dalam menjalankan bagiannya dalam perjanjian dengan Allah. Demikian pula saudara. Apakah Anda masih pingin dan mau menjadi kaya di hadapan Allah? Kalau memang kita mau bersepakat karena itu adalah rencana Tuhan. Baik kita kaya di hadapan Allah. Seperti yang dibilang dalam kitab Wahyu 3 ayat 18. Beli daripadaku emas, minyak, pakaian yang putih. Supaya engkau tidak kedapatan telanjang. Tapi matamu dilumas. Engkau punya harta, properti yang sejati. The real wealth. Dan kalau Anda mau berkata, saya mau taat Tuhan. Saya mau berdoa untuk Anda pagi hari ini. Dimanapun Anda berada. Saudara, jangan membandingkan engkau dengan orang tertentu. Tapi lihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan menyuruh kita membeli emas daripadanya. Hidup yang diproses. Kalau hari ini rumah tanggamu, pernikahanmu diproses. Bisnismu diproses, karirmu diproses. Kesehatanmu diproses, anak-anakmu diproses. Hidupmu diproses. Dengar, itu adalah iman. Itu adalah emas yang murni. Jangan engkau pernah kecewa dengan suami, dengan istri, dengan anak-anakmu. Jangan pernah engkau kecewa dengan karir, dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan income yang kau punya, dengan posisi jabatan, dengan peluangnya. Percaya kepada Tuhan. Katakan Tuhan, mari katakan Tuhan, aku mau beli emas daripada engkau. Hidup yang lewati proses, hidup yang lewati api pengujian, api aniaya, api fitnah, api gosip, api di mana orang tidak menyukai kita dan sebagainya. Aku berdoa Tuhan, berikan kepada kami kekuatan Bapa, berikan anugerah-Mu cukup, anugerah Tuhan cukup bagi engkau. The grace of God is sufficient for you all. Anugerah Tuhan cukup bagi engkau, anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Haleluya. Mari sembah Dia, katakan, aku mau Tuhan menjadi orang yang kaya di hadapan-Mu, dengan mentaati janji-janji-Mu Tuhan, dengan mentaati firman-firman-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Haleluya. Dengar saudara, ketika Anda berdoa dan meminta beli dari Tuhan, proses itu sedang terjadi. Proses itu sedang terjadi. Dan ketika engkau lewati ujian, tantangan, hambatan, rintangan, rumah tanggamu, karirmu, pekerjaanmu, studimu, impianmu, visimu, pekerjaan apa saja yang sedang engkau geluti, dengar baik-baik.
Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Karena emas tidak akan hancur dan lebur. Emas tidak akan karat. Terima kasih Bapak. Kuatkan para suami-suami yang mengalami proses. Kuatkan para istri-istri yang mengalami proses. Kuatkan para suami istri yang sedang dalam proses, agar kami tidak mengalah, tidak kalah dengan ujian ini, dengan berkata, aku menyerah, aku tidak, tapi berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tolonglah kami yang sedang berusaha, berbisnis, menjalankan karir, usaha kami, menjalankan apa yang sedang kami kerjakan sebagai panggilan kami, tujuan hidup kami, sebagai pelayanan kami. Aku berdoa, limpahi kami dengan kekuatan supernatural. Katakan, saya menerima kekuatan supernatural. Katakan, saya menerima kekuatan supernatural. Buka tangan saudara. Saya berdoa supaya VFC dikenal dengan orang-orang yang berkemurahan. Hospital spirit, roh yang berkemurahan, roh yang berkemurahan, roh yang berkemurahan. Yes. Amen. Kasih pujian bagi dia. Come on.